wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Febri Setiareni, jurusan Perbankan Syariah kelas B. Saya di sini akan menjelaskan dari kodifikasi akad dan produk perbankan syariah. Ada 3 kegiatan yang dilakukan dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada penghimpunan dana, yang kedua itu ada penyaluran dana, dan yang ketiga itu ada pelayanan jasa. Kegiatan pertama bank yaitu adalah penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah di sini mempunyai 2 macam, yaitu prinsip wadiah yaddomana dan prinsip wadiah amanah. Prinsip wadiah yaddomana di sini bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta titipan, sehingga bank dapat memanfaatkan dana tersebut. Yang kedua yaitu wadiah amanah. Wadiah amanah di sini ada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Contoh produk dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dengan prinsip wadiah itu ada BSM Giro. Prinsip yang kedua dalam penghimpunan dana itu ada prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan sebagai mudharib atau pengelola. Dan dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha akan dibagi hasil berdasarkan yang telah disepakati. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu prinsip mudharabah mutlaqah dan prinsip mudharabah muqayyadah. Prinsip mudharabah mutlaqah di sini tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpunnya. Terus sedangkan mudharabah muqayyadah di sini adalah di mana pemilik dana itu dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Contoh produk dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dengan prinsip mudharabah adalah tabungan Bank Syariah Mandiri dan BSM Deposito. Kegiatan bank yang dilakukan kedua itu ada penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, pembiayaan syariah terbagi menjadi 2 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama itu ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank itu ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah itu bertindak sebagai pembeli. Yang kedua itu ada pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran itu dilakukan secara tunai. Yang ketiga itu ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna ini menyerupai dengan produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya itu dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayarannya. Contoh produk dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dengan prinsip jual beli itu adalah ada BSM Auto atau pembiayaan kepemilikan mobil. Prinsip yang kedua yang digunakan dalam penyaluran dana yaitu prinsip sewa atau ijaro. Transaksi ijaro dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijaro itu sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijaro objek transaksinya adalah jasa. Contoh dalam produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dengan prinsip ijaro atau sewa adalah ada dana pendidikan, pembiayaan kepada pensiunan.
Prinsip yang ketiga yang digunakan dalam penyaluran dana itu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil itu ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ini transaksinya dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang selanjutnya itu ada pembiayaan mudharabah, adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib itu dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Contoh dari produk dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang dengan prinsip bagi hasil yaitu ada produk pembiayaan investasi. Kegiatan ketiga yang dilakukan dalam perbankan syariah itu ada layanan jasa atau servis, yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas perbankan di luar fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan. Adapun akad yang digunakan dalam produk jasa perbankan adalah yang pertama itu ada wakalah. Wakalah adalah berarti perwakilan atau berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yaitu bank diberikan amanah oleh nasabah untuk melaksanakan suatu kegiatan atau sesuai dengan amanah atau permintaan nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga itu ada qard, adalah pemberian harta kedua orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang keempat itu ada rohen. Rohen adalah menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana, rohen adalah jaminan hutang atau gadai. Yang selanjutnya itu ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Hiwalah unit untuk membantu supplier untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas pemindahan hutang tersebut. Yang selanjutnya itu ada ijaroh. Ijaroh adalah akad yang selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil. Yang terakhir itu ada al-wadi'ah. Al-wadi'ah di sini adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Contoh produk jasa layanan dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang itu ada BSM Card, BSM Mobile Banking, JPRS, BSM Net Banking, BSM Notifikasi, BSM Call, dan BSM ATM. Yang selanjutnya yaitu produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang. Salah satu contoh produk yang saya ambil yaitu produk pengajuan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang. Adapun pengajuan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Area Malang itu ada persyaratan umum. Yang pertama itu adalah warga negara Indonesia, minimal usia 21 tahun pada saat jatuh tempo pengajuan pembiayaan dan tidak melebihi usia 55 tahun. Persyaratan umum yang kedua yaitu masa kerja minimal 2 tahun atau telah diangkat menjadi karyawan tetap. Persyaratan umum yang ketiga, maksimal angsuran per bulannya 40% dari take home pay. Persyaratan umum yang keempat, limit pembiayaan dari 50 juta sampai 500 juta. Yang kedua, limit pembiayaan kepemilikan kendaraan baru maksimal 70% dari harga beli. Adapun persyaratan khusus dalam melakukan pembiayaan kepemilikan kendaraan. Yang pertama itu ada pembiayaan kepemilikan mobil baru. Syarat khususnya yang pertama itu ada kopi surat pesanan kendaraan atau SPK kepada dealer. Yang kedua ada jangka waktu maksimal 5 tahun. Persyaratan khusus yang kedua ada pembiayaan kepemilikan mobil second atau bekas. Syarat yang pertama itu ada kopi BPKB, faktur, dan STNK. Syarat yang kedua ada surat penawaran dari penjual.
Yang ketiga, ada jangka waktu maksimal 5 tahun. Syarat yang keempat, maksimal usia kendaraan di akhir masa pembiayaan adalah 10 tahun. Ada beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan kepemilikan kendaraan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang. Prosedur yang pertama untuk melakukan pengajuan pembiayaan kepemilikan kendaraan yang pertama yaitu nasabah melakukan pemesanan mobil pada dealer yang ia inginkan dengan bukti surat pesan kendaraan atau SPK. Surat pesan kendaraan berisi data diri pelanggan, tipe mobil, dan pembayaran yang dia inginkan. Prosedur yang kedua, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mobil di PT Bank Syariah Mandiri dengan membawa SPK dari dealer. Kemudian, dari pihak BSM akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk tersebut. Prosedur yang ketiga yaitu nasabah menyerahkan tanda identitas diri dan berkas administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan kategori nasabah, apakah karyawan, pegawai, pengusaha, wiraswasta, dan lain-lain. Prosedur yang keempat yaitu pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang menggunakan skim murabahah, objek yang digunakan sebagai jaminan adalah jual beli itu sendiri, yaitu kendaraan tanpa adanya jaminan pengganti, sehingga pihak bank melihat objek yang akan diajukan sebagai fasilitas produk dan kelayakan harga. Prosedur yang kelima yaitu pengajuan pembiayaan disetujui oleh bagian dan diterbitkan surat persetujuan pengajuan permohonan atau SP3 oleh staf SP3 sebagai tanda nasabah layak mendapat pembiayaan. Sebelum merealisasikan akad murabahah, pihak bank menyisipkan akad wakalah, yaitu pihak bank mewakilkan dalam hal pembelian mobil kepada nasabah, tetapi dengan menggunakan atas nama bank. Adapun prosedur yang terakhir yaitu pembukaan akun rekening BSM dan pemberitahuan biaya-biaya yang harus dibayarkan di awal sebelum pencairan dana oleh nasabah sebagai syarat administratif dari jual beli murabahah.